Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6? Semoga kalian semua selalu disehatkan ya anak, agar bisa belajar meskipun melalui daring. Baiklah anak kelas 6, untuk pertemuan kali ini yang kedua belajar bersama Bu Guru, yakni SKI. Untuk pelajaran kedua yakni yang pertama kemarin yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Yang kedua ini kita belajar tentang Sunan Ampel. Pernah semua ya ke Sunan Ampel ya, Ampel Surabaya situ lah. Kita bahas sekarang Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah anggota Wali Songo kedua setelah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemarin Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah ayah dari Sunan Ampel. Nah, dengan mempelajari biografi Sunan Ampel, kita termotivasi untuk menyerukan kebaikan dan kebenaran sepanjang hidup kita, karena perjuangan dakwah Sunan Ampel menginspirasi dan memotivasi dengan kesuksesan beliau dalam mendidik masyarakat semula rusak moralnya menjadi baik kembali dan hidup sesuai dengan tatanan ajaran agama Islam. Baiklah anak, untuk kali ini kita belajar tentang riwayat dan silsilah Sunan Ampel. Silsilah Sunan Ampel bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain putra dan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra, sama dengan ayahnya kemarin. Beliau adalah putra dari Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dengan ibunya bernama Dewi Chandra Wulan. Itu artinya beliau adalah cucu dari Syekh Jumali Kubro. Jadi Syekh Jumali Kubro itu adalah ayahnya Sunan Gresik. Jadi kalau sama Sunan Ampel berarti cucunya dari jalur ayahnya dan cucu dari Campa dari ibunya. Jadi ibunya itu dari putra dari Raja Campa. Beliau lahir di Campa pada tahun berapa? 1401 Masehi dan diberi nama lengkap Sayyid Ali Rahmatullah atau biasa dipanggil dengan siapa? Raden Rahmat. Ingat Sunan Ampel nama aslinya adalah Sayyid Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat lah. Tumbuh besar di Campa, selanjutnya menikah dengan putri Bupati Tuban, Arya Teja, bernama siapa istrinya? Nyai Ageng Manila, dan memiliki putra yang kelak menjadi anggota Wali Songo juga, itu Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang dan Raden Qasim Saifuddin atau Sunan Derajat. Jadi putrane Sunan Ampel itu keduanya saat menikah dengan Nyai Ageng Manila punya putra dua, dan keduanya menjadi wali, Sunan Bonang dan Sunan Derajat lah. Pada tahun 1481 Masehi beliau wafat dan dimakamkan di sebelah selatan Masjid Ampel Surabaya. Selanjutnya perjuangan dakwah Sunan Ampel. Dakwah Sunan Ampel di Jawa dimulai atas permohonan Raja Majapahit siapa? Brawijaya Kertabumi. Nah, Raja Brawijaya ini Kertabumi memohon bantuan kepada Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan moral rakyat Majapahit yang semakin hari semakin parah lah. Raja Brawijaya minta bantuan sama Sunan Ampel atas usulan istrinya yang bernama Dewi Dwarawati yang merupakan adik kandung dari Dewi Chandra Wulan. Ini artinya Raja Brawijaya dan Dewi Dwarawati adalah pamannya. Tadi kan paman dan bibi dari Sunan Ampel. Adapun kerusakan moral yang sedang merebak di bumi Majapahit saat itu adalah apa? Perilaku masyarakat mulai dari para bangsawan sampai dengan rakyat kecil yang memiliki hobi molimo. Ingat, molimo adalah main atau judi, mendem atau mabuk, maling atau mencuri, madat atau pencandu narkoba, dan madon atau berzina lah. Setelah Sunan Ampel tiba di Majapahit oleh Raja Brawijaya, diberikanlah tanah wilayah yang berada di Ampel Surabaya. Kemudian Sunan Ampel ini berangkat ke Ampel Surabaya dengan membawa
300 kepala keluarga dari pusat pemerintahan Majapahit yang berada di mana? Trowulan Mojokerto saat itu. Berarti dibawa ke Surabaya sebanyak 300 kepala. Nah, bawa ke dari Trowulan Mojokerto dibawa ke Surabaya. Di dalam perjalanan Sunan Ampel memulai dakwahnya dengan mengenalkan akhlak mulia sebagai ajaran agama Islam. Beliau juga membagikan kipas dari rumput yang bermanfaat untuk pengobatan. Masyarakat yang merasakan manfaatnya dengan suka rela mengikuti ajaran agama ini dan mengucapkan terima kasih atau kalimat syahadat juga. Dan untuk yang tidak mau masuk Islam juga tidak ada paksaan. Nanti disebarkan Sunan Ampel pinter ngasih obat atau kipas dari rumput yang bermanfaat untuk obat. Lah, si sembuh langsung masuk Islam atau syahadat. Yang sembuh tapi nggak mau juga tidak memaksa. Selanjutnya, di dalam perjalanan ketika sampai di desa Kembang Kuning, Sunan Ampel ini mendirikan masjid yang pertama kali di Jawa. Masjid tersebut diberi nama Masjid Rahmat. Beliau mengikuti cara dakwah Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Di perjalanan mendirikan Masjid Kuba sebagai masjid pertama yang didirikan Rasulullah. Kalau Rasulullah mendirikan Masjid Kuba, kalau Sunan Ampel mendirikan Masjid Rahmat. Lah, sekarang lanjutnya strategi dakwah Sunan Ampel. Bagaimana bu strateginya biar orang-orang kok ikut mau mengikuti ajaran agama Islam di Surabaya? 1. Membangun Masjid Ampel. 2. Membangun pesantren yang diberi nama Ampel Denta di Surabaya situ. Melakukan kaderisasi ulama dan mubalek. Menyerukan amar ma'ruf nahi munkar, terutama untuk meninggalkan kebiasaan mohlimo tadi. Apa mohlimo tadi? Ayo. Mohlimo di antara mau main atau berjudi artinya tidak mau berjudi. Mau ngombe artinya tidak mau mabuk-mabukan. 7. Mau maling, tidak mau mencuri lagi. Mau madat, tidak mau candu narkoba. 9. Mau madon, tidak mau berzina atau melakukan prostitusi. Itu mohlimo dihafalkan. Mohlimo, mau main, mau ngombe, mau maling, mau madat, dan mau madon. Ini adalah falsafah ajaran dari Sunan Ampel. Julukan Sunan Ampel sekarang apa saja Bu Guru? Di dalam berdakwah dan mengajarkan agama Islam, Sunan Ampel ini mendapatkan julukan yang karena jasanya dan prestasinya yang luar biasa. Di antaranya 1. Bapak para wali. Kenapa? Karena banyak dari putra dan murid beliau yang menjadi wali, ulama mubalek yang mampu dan berhasil dalam berdakwah. Nomor 2. Memajukan mufti setanah Jawa. Sunan Ampel adalah rujukan utama dari berbagai permasalahan agama yang dihadapi ulama di Jawa. 3. Penasehat kerajaan Majapahit. Kekaguman Raja Brawijaya terhadap keluasan ilmu beliau dan bijaksana. Sunan Ampel ini membuat raja sering berkonsultasi kepadanya. Yang terakhir, perancang berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa. Seiring melemahnya kekuatan Majapahit, maka Sunan Ampel ini mendirikan kerajaan Islam Demak dan menjadikan Raden Patah putra Raja Brawijaya sebagai murid dan menantunya sebagai raja pertama. Nah, nilai positif teladanannya dari Sunan Ampel apa? Tidak memaksa orang lain untuk masuk Islam. Kedua, kreatif dalam seni dan bahasa sebagai media berdakwah. 3. Pandai bergaul dengan masyarakat. 4. Berilmu dan bijaksana. Baiklah anak, itu saja yang dapat Guru sampaikan. Kurang lebihnya Guru oh iya, ini untuk tugas dari Guru. Dengan anak-anak kerjakan halaman 21, 22, 23. Silakan kirim ke nomornya Bu Guru. Itu saja yang dapat Guru sampaikan. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.